Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang hadir di Kasablanka, Sekretariat dari Pusat Terapi Energi dan Tri Anugrah Gemilang. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang bergabung dalam sesi Zoom pada malam hari ini, juga yang ada di TikTok mungkin ya. Oke, masih sudah live lagi TikTok. Ampun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk mendapatkan ilmu dan energi positif yang nanti akan disalurkan oleh Bapak Muhammad Sokeh. Dan tak lupa juga pada Bapak Sokeh yang terhormat untuk menyampaikan materi pada malam ini. Acara pada malam ini diselenggarakan oleh beberapa pihak yang berdedikasi untuk menghadirkan manfaat bagi banyak orang, yaitu Tri Anugrah Gemilang dengan aktivasi intuisinya, Pusat Terapi Energi Lentera Hati, bersama pesantren entrepreneur dan pesantren lansia gratis, serta didukung oleh produk cairan ajaib Neospray dan keripik embote cap ikan paus. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan para penyelenggara yang memungkinkan acara ini berjalan dengan baik. Nah, pada malam ini kita akan mendalami tema sejatinya guru sejati yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Sokeh, seorang aktivator intuisi dan pakar terapi energi. Nah, beliau akan mengajak kita memahami esensi dari seorang guru sejati di dalam diri kita melalui kebijaksanaan yang dapat kita temukan dari setiap pengalaman hidup ini. Nah, susunan acara pada malam ini adalah pembukaan, terus pemaparan materi yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Sokeh, yaitu tentang makna sejatinya guru sejati, dilanjutkan dengan sesi meditasi dan transfer energi untuk membantu kita meresapi dan menghubungkan diri dengan energi positif. Dilanjutkan sesi terapi energi jarak jauh bagi peserta yang membutuhkan. Untuk sesi terapi jarak jauh ini tidak ada biaya dalam yang mengikat untuk terapi ini, namun bagi yang ingin memberikan sedekah secara sukarela dapat mengirimkannya ke rekening, mungkin akan disampaikan nanti lewat chat di Zoom. Nah, kami berharap acara ini nanti dapat membawa manfaat yang mendalam dan membuka jalan bagi kita semua untuk menemukan sejatinya guru sejati di dalam diri kita, serta membawa kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Untuk itu, marilah kita berdoa sebelum acara ini kita lanjutkan, agar apa yang akan kita lalui pada malam ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, berdoa kami persilakan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Demikian sesi yang pertama, pembukaan dengan doa. Dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Sokeh, yang nanti dilanjutkan dengan sesi meditasi dan transfer energi. Untuk itu, waktu dan tempat untuk Bapak Muhammad Sokeh kami persilakan. Terima kasih Mas Pariono selaku host, yang kameranya katanya lagi dijual. Mas Ar, kamera saya pas, belum saya lanjutkan. Pas. Baiklah saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu Hongkulun Basuki Langgeng. Terima kasih, saya ucapkan kita bertemu kembali ya setiap hari Minggu, Selasa kalian Kemis. Nah, telung dino dalam seminggu. Syukur alhamdulillah dumateng ngasan punawa subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring sedaya nikmat, terutama nikmat sehat dumateng kita sami. Ini Pak Suroso mboten usah Pak Suroso mboten usah telepon ten mriki nggih. Niki
telepone nyauten Zoom. Ya, waduh. Pak Suroso nggak dengar katanya Mas Par, tolong dipandu dulu. Nanti kalau beliau telepon ke sini, kulo kaget. Kang sampun paling sehat, motor kita sami. Nggak dengarnya pripun nggih? Mungkin suaranya HP-nya mungkin perlu dibesarkan Pak Suroso. Suara HP-nya mungkin perlu volumenya mungkin perlu dibesarkan. Ya, volumenya HP-nya dibesarkan dulu. Oke, kalau di sini nggak bisa ngontrol WA-nya apa HP-nya Bapak Suroso. Jadi mungkin di sananya mungkin. Volumenya tolong dibesarkan mohon. Kurang bali maling ya. Atau pakai headset mungkin ya. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur dumateng ngasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sedaya nikmat dumateng kita sami sehingga dalu menika kita saged kepanggih malih di sini tempat untuk saling bertukar pikiran. Mudah-mudahan dengan adanya acara ngopi ini kita yang saat ini sedang sakit diberikan kesehatan, ya, yang sedang kesusahan diberikan kelapangan dan hatinya, diberikan keikhlasan, diberikan kenikmatan. Waalaikumsalam, monggo. Benar. Sama siapa tadi? Suruh masuk. Dan diberikan, dikabulkan segala hajat kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudaraku semua. Kali ini malam ini temanya tadi nopo sejatining guru sejati. Waduh, sejatining guru sejati. Silek golek tema. Sejatinya guru. Sejatining guru sejati. Makanya di disimak mawon Din. Disimak riyen. Ini hostnya lek golek nopo? Golek tema, waduh, pinter sejatining guru sejati. Pinter ya Mas Partai kalau boleh tema nemu aku sing rotok kapate nemu. Baiklah saudaraku, sebelum kita bahas tentang sejatining guru sejati, ini ada sebuah kisah. Ada seorang santri, yang ngawulo dalam pada seorang guru. Santri ini mendatangi sang guru. Saat guru tersebut berada di padepokannya atau di sanggarnya atau di tempat beliau berkhalwat. Santri ini bertanya, "Guru, saya pernah mendengar dan membaca ungkapan seorang ulama sufi dan sekaligus seorang ahli hadis yang bernama Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi." Ya, panjenengan sami sampun nate denger nggih, Imam Yahya bin Mu'adz ini seorang sufi. Beliau ini terkenal di dunia tasawuf. Imam Yahya ini memiliki mempunyai sebuah ungkapan yang sampai saat ini tetap dipakai oleh kita semua, khususnya kita sebagai orang Jawa memakai ini. Ungkapannya seperti ini, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mohon guru berkenan menjelaskan apakah makna dari ungkapan tersebut. Ini santri tadi. Sang guru pun sebagai seorang guru dia dengan bijaksana menjawab. Banyak sekali akeh orang-orang sing menafsirkan ungkapan tersebut. Dan dari sekian banyak tafsir-tafsir dari orang-orang ini apabila disimpulkan, intinya mengandung satu pemahaman. Jadi jalan yang paling cetoi bahasa Indonesia jelas, bahwasanya untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan, adalah dengan mengenal dan memahami hakikatnya diri sendiri. Ini sama dengan hakikat tiga hakikat tubuh manusia yang seperti kita bahas di beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah diri yang mana yang harus dikenali dan piye cara mengenalinya.
Nah, ini penting. Karena banyak sekali orang-orang yang mengkaji hakikat tentang hal ini. Tetapi kebanyakan kajian-kajian tersebut hanya berputar-putar pada teori-teori. Ya, teori itu kan kata dia nemu teori-teori seperti itu, dan penafsirannya berdasarkan pemikiran-pemikiran logika yang sing didalilkan itu logika nih. Sehingga kadang-kadang orang matuk. Nah, kalau kita belajar sampai di sini ini masih pakai logika, maka yang ada nanti malah bingung. Ini ngomongannya guru tadi. Tadi aku sih ngomong. Setelah mereka merasa paham dengan teorinya dan menurutnya masuk logika, maka orang-orang ini akan sibuk mengajak berdebat, mengajak berdebat orang lain. Dan orang ini selalu mengklaim bahwa dirinya ini sudah sampai pada level hakikat dan makrifat. Nah, biasanya seperti itu. Aku wis levelku hakikat, levelku makrifat. Padahal wis muni ngono. Nah, kita lanjut nang kok timbang ngono enggak penak. Akhirnya murid ini bertanya lagi, santri ini takon malih. Apa sebenarnya hakikat itu, Guru? Nopo saja nih. Dengan sakit menjawab niki. Nah, hakikat diri kita niku nopo? Jangan guru kula berarti kan sing takon murid e. Napa mawon hakikat itu? Hakikat diri kita itu kita kembali pada hakikat tubuh kita. Ada tubuh fisik, ada tubuh mental atau pikiran, ada tubuh intelektual atau tubuh kausal, ada lagi yang namanya tubuh halus atau tubuh suprakausal, ada jiwa, roh. Nah, antara roh dan ruh ini beda nanti. Nah, kecuali tubuh fisik, hakikat tubuh yang saya sebutkan tadi semua itu adalah ruh. Ruh ini adalah berasal langsung dari tiupan Tuhan, tiupan Allah. Langsung. Ya. Yang dimasukkan pada saat janin ini berada di dalam kandungan ibunya. Nah, rata-rata berusia berapa hari ya? 120 hari. Sekitar segitu, makanya wong meteng oleh petangulan ini biasanya ini diteloni. Ya. Opo neloni kok gak telungulan? Nah, opo kok petangulan? Karena ajaran para sepuh, para wali, bahwa di usia kandungan 4 bulan atau 120 hari itulah saat ditiupkan roh di dalam janin tadi. Ini kan tentang Quran ya, surat napa Mas Fakhril As-Sajdah ya, As-Sajdah ya. As-Sajdah ya. Ayat 7 sampai pinten sampai 9 apa sampai 10 kula sumpah. Nah, kalau diartikan di situ bahwa dimulainya penciptaan manusia yang pertama dari tanah, dilanjutkan dari Romai Rama setetes airina, kemudian Allah menyempurnakan dengan meniupkan ruh pada ciptaannya ke dalam tubuh tadi, fisik tadi. Nah, ketika ruh ini masuk ke dalam janin, maka di sini mulai ada fungsi-fungsi dari ruh tersebut. Yang pertama, ruh ini berfungsi sebagai daya hidup. Sehingga ketika ruh ini berfungsi sebagai daya hidup, jasad atau tubuh fisik yang sebelumnya itu tidak hidup, ini bisa bernafas, bisa bergerak, dan hidup. Maka ruh ini dinamakan, disebut dengan nyawa. Nah, itu nyawa itu termasuk ruh yang membuat jasad ini hidup. Ruh yang masuk ke dalam otak, ini menjadi otak ini bisa memilah dan memilih. Bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Inilah yang biasa disebut dengan pikiran atau mental. Nah, hakikat tubuh yang kedua wau. Sementara ruh yang masuk menjadi wadah ini tempat.
Tempat yang bisa menentukan perbuatan manusia disebut dengan hati. Dalam bahasa Arab disebut kolbun. Kenapa disebut kolbun? Karena gampang molak malik. Nah, roh yang menerima sebab akibat dari perbuatan baik atau buruk disebut dengan jiwa, dengan roh wau. Dan jiwa inilah yang nanti akan menerima konsekuensi atau bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, jiwalah yang nanti akan merasakan bertemu dengan surga atau surga. Ngotennya timbangan ini di neraka di balik surga atau surga. Nah, di bagian jiwa tadi, di roh tadi ada yang bisa keluar masuk. Metu, melebu, metu. Nah, mimpi, melebu, metu itu disebut apa? Sukmo. Nah, roh yang sifatnya membimbing manusia, nah ada roh yang sifatnya membimbing manusia, di kitab itu disebut roh idafi. Nah, wujudnya sama dengan tubuh kita, tetapi biasanya lebih muda dan lebih bercahaya. Lek wong Jawa ngarani iku sedulur papat. Nah, tapi sedulur papat ini gak iso ngopi kaya aku ngene contohnya. Roh idafi ini bisa dikatakan sebagai roh kudus yang sifatnya itu suci. Ya. Karena ini merupakan pancaran langsung dari Sang Pencipta. Umpama sinyal HP ngoten mboten usah lewat BTS, tapi langsung lewat satelit. Tadi gitu. Nah, roh idafi ini banyak yang dikenal dengan istilah-istilah. Ada yang menyebut sebagai guru sejati, sukmo sejati, gusti bagusnya ati, terus pangeran sejati ning ingsun. Itu bukan Tuhan berarti saya. Pangeran sejati ning ingsun itu raja di dalam diri kita, gitu loh. Nah, kapan-kapan dibahas manunggaling kawula karo Gusti. Terus termasuk ada yang mengatakan hati nurani. Ada yang mengatakan intuisi, ada yang mengatakan kolbun salim, hati yang selamat, ada juga yang mengatakan sedulur papat. Nah, ono meneh sing ekstrem ngarani jare kodim niku. Lah, lek kodam niku Brawijaya, lek kodim niku niki ten Malang enten kodim niku. Biasanya komandane letnan kolonel, kodam niku komandane jenderal ya. Nah, jika kita sudah mengenal roh idafi, maka dialah sebenarnya guru sejati kita yang akan membimbing dan menuntun kita kepada Sang Pencipta. Ini kita sih omongan guru loh, sana omongan kula. Nah, dan guru sejatilah yang akan membimbing jiwa kita ini dari jiwa yang paling dasar, jiwa manusia yang paling dasar itu amarah. Dari amarah diajak berevolusi. Kayak pinter ngomong evolusi. Diajak mengarah kepada sebuah jiwa lagi yang namanya alwamah. Beda dengan yang kita bahas kemarin, nafsu yang alwamah, subya itu beda. Beda. Terus ini diajak lagi menuju kepada yang namanya jiwa Muhammad. Mulhammah. Terus masuk ke dalam jiwa mutmainah. Menuju ke yang namanya jiwa rodiyah. Biasanya ndonga lah wonten sih. Nah, terus ada lagi jiwa mardiyah menuju ke jiwa arifah dan akhirnya ke jiwa kalimah. Kalimah. Kamilah. Udah lambe kita gak rokokan gini. Kita rokokan. Kalau mboten rokokan ini malah kesleo-sleo. Nah, orang yang mencapai jiwa kamilah ini biasa yang orang yang sudah terbebas dari hawa nafsu. Dan inilah biasanya kamilah ini dimiliki oleh para wali ya. Para wali ini orang-orang yang memiliki jiwa kamilah. Sang murid terus bertanya lagi, ya, bagaimana caranya agar saya bisa bertemu dengan guru sejati yang ada di dalam diri saya? Ingin mboten
Kepingin mboten ketemu guru sejatine awake dhewe. Katanya gurunya gampang. Lek Werkudara niku kalih Durna dikae madosi susuwe angin. Ya. Awakmu kudu golek susuwe angin. Oh, Durna bapakku aku arep budal golek susuwe angin. Gurunya jawab, carilah rumahnya angin. Di dalam diri kita itu ada rumahnya angin. Napa niku? Yaitu kedua lubang hidung, di mana disitulah tempat keluar masuknya nafas. Dengan cara berzikir, bermeditasi, dengan benar-benar, serta menutup hawa songo. Maka kamu akan bertemu dengan guru sejati. Amma ba'du. Ini buat dereng, kasih pembukaan. Nah, ya. Sampai di situ sang murid tahu bagaimana caranya ingin bertemu dengan guru sejati. Kalau mboten usah jelasaken jiwa-jiwa alwa manapa wae ya, mangke mawon ditakokno. Lek saniki pun ditakokno nggih waktune kula diseneni bose soale napa Zoom-e paketane kadang entek. Durung iso bayar jarene. Mau dipeseni, Pak pun suwe-suwe nggih Zoom-e kadang telat. Jadi itu tadi cerita tentang soal kegalauan seorang santri. Pak Solikin harus bingung, kalau guru dijawab nih. Wow. Kita sekarang tahu bahwa untuk mendapatkan atau bertemu dengan guru sejati itu kita harus tahu kunci nih. Ya. Di dalam kunci untuk dapat bertemu dengan guru sejati ini, kita harus menutup hawa songo. Ini sering ya kita tunggu babakan hawa songo. Pokoknya si wong Jawa Tengah sering terkrungu nggih Mas Faril nggih. Mas Faril itu nggone Pak Omai Purwodadi. Nah, ngajine deh Pak Solikin riko. Pak Budi pas gak teko. Pak Budi wong Grobok, kae wong Purwodadi rabi wong Solo tiko Mas. Tapi buka pijet nih Malang, coge saya. Budi Hartono sini. Jadi di dalam pepatah menutup hawa songo itu, ini kita dikatakan bahwa hidup itu adalah belajar. Setiap jiwa yang dilahirkan dan menjalani kehidupan manusia, sejatinya kita semua ini dalam proses belajar. Jadi kalau kita hidup ini, insya Allah tidak akan pernah berhenti belajar. Setiap saat itu adalah waktu bagi kita untuk belajar. Selalu belajar. Nah, setidaknya ini ada beberapa guru yang harus diikuti oleh manusia. Yang pertama, ibunya. Ibu ini adalah guru pertama. Terus ibu ini guru atau madrasah pertama bagi anaknya. Bapaknya biasanya dari kepala sekolah itu kan. Jadi untuk semakin memurnikan diri sehingga semakin utuh di dalam merealisasikan kualitas ketuhanan kita, apapun agama kita, maka di dalam setiap pembelajaran hidup ini kita butuh yang namanya guru, siapapun dia, ya. Dan juga begitu juga dalam pembelajaran spiritual kita tidak boleh lepas dari yang namanya guru. Bahkan ada dawuh yang mengatakan kalau guru belajar tanpa guru kita adalah setan. Wah enak tadi guru muridnya setan, bisa ngilang, tapi gak bisa balik. Jadi guru ini bisa dikatakan sebagai perintis atau pintu atau pembuka pintu, membuka nolawang bagi kita sebagai manusia dan sebagai penunjuk
rambu-rambu nopo arah jalan yang harus ditempuh oleh kita sebagai manusia agar memiliki pelajaran-pelajaran atau perjalanan-perjalanan spiritual ya, sehingga kita tidak tersesat. Nah, di sini kita fokus, kita akan bahas namanya guru tadi, guru sejati. Karena sejatinya itu ada beberapa guru tadi yang termasuk saya sebutkan tadi. Guru pertama adalah ibu kita, ya. Yang kedua adalah guru lingkungan kita, guru ngaji kita, guru sekolah kita, semua itu guru. Bahkan diri kita itu guru bagi diri kita sendiri, yang disebut dengan guru sejati tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bertemu dengan guru sejati? Enten pinten carane gini Pak. Ayo. Walaupun kalau sebutakan ya, yang pertama itu menutup babakan hawa songo. Yang pertama lubang mulut iki dijogo. Tutup jari wong Jawa lisan ya. Nah, ini kita bisa menutup pertama itu jangan kita berbicara kalau tidak penting. Ya, tapi kita terkadang juga harus berbicara. Ya. Kalau ada pepatah yang mengatakan diam itu emas, tapi ketika ada pepatah lagi mengatakan kalau kita berbicara itu adalah berlian, maka kita lebih baik berbicara. Yang pertama jaga itu. Sebelum kita melakukan puasa ini, puasa ojo ngomong sing gak api. Lek gak iso ngomong sing api, lebih baik diam. Opo maneh sampai omongannya dikengrasani tonggoni. Wah, hebat wis. Itu ibarat kita itu apa? Memakan bangkai sesamanya. Ya. Jadi untuk pertama sebelum agar kita bisa mengontrol 9 lubang hawa nafsu kita, yang pertama kita latih itu mulut kita. Ya, mulut kita. Karena lidah ini nanti menjadi senjata. Ya, katanya Romeram itu yang lebih tajam dari pedang. Nah, karena lidah banyak orang terfitnah sehingga terjadi pembunuhan. Ya. Jadi ketika kita sudah bisa mengontrol lisan kita, maka kita mulailah pertama puasa mata. Nah, apa perlu kacamataan wireng ditutup enggak ya? Kita harus menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang tidak baik, ya, tidak pantas. Pandangan-pandangan apalagi sekarang ya di zaman apa digitalisasi, ya, digital yang sangat apa sangat berkembang ini, maka tidak ada lagi batasan-batasan ya. Ini sama dengan apa yang dituliskan oleh di Serat Joyoboyo dan juga Serat Ronggowarsito bahwa bumi itu akan semakin mengecil. Bukan buminya mengecil, enggak. Kalau dulu kita ingin tahu Amerika itu kudu budal Amerika tuku tiket. Saiki karek ngetik di HP Amerika. Kepingin rondone Bill Clinton karek ngetik janda Bill Clinton, ketemu di HP. Jadi ini bumi semakin kecil di mana pengaruh ini semakin besar. Nah, dan juga tidak menggunakan mata untuk memandang dengan penuh kekejian. Kita memandang orang sisuh, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Atau dengan apa? Emosi, mendelik dengan emosi itu juga nggak boleh. Ya, dengan perasaan dengki juga nggak boleh. Paling ditasi gelang. Nggak boleh. Terus juga tidak menuruti nafsu tidur, itu termasuk menjaga mata. Ya. Turu terus, ya, ngantuan. Nah, sampai
sebaiknya apabila daripada kita tidur, ya, lebih baik mata kita itu kita buat melihat ayat-ayat Tuhan yang terhampar di depan kita. Bukan hanya Al-Quran. Alam itu ayat-ayat. Ya, kenapa pohon ini bisa berdiri? Pasti ini karena ada yang mendirikan. Sopo sendiri no, Pak Ri bukan. Pak Ri mengewangi tok ngedek no. Setelah itu yang menjaga itu puasa. Terus kita buat jalan-jalan ke laut malam hari gitu. Saya seneng. Saya kalau jalan ke laut itu pasti seneng malam. Ya. Kadang itu dulu saya sendirian Pak, misal ya, suntuk di rumah, starter mobil, saya ke pantai selatan sendirian. Bahkan sempat tentara latihan tak pikir kiri, tidak tabrak. Di arah ke Balikambang itu kan banyak malam itu. Bahkan sama aliannya Pak Solikin itu jalur lintas selatan itu belum selesai. Tembus. Ya, Ali bilang, nanti dalan hilang tuku. Sampai lewat sungai-sungai bawa mobil terong. Akhirnya nemu ban serep. Di situ kita bukan hanya untuk memanjakan mata kita. Satu, secara kecerdasan intelektual kita akan semakin fresh. Ya, karena sudah jenuh lihat laptop gini 30 menit itu sebetulnya sudah menurunkan kecerdasan kita itu 30%. Maka anak-anak yang kecanduan handphone itu sangat rawan dan sangat berpotensi untuk mengalami yang namanya penurunan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Solusinya aktivasi intuisi. Kepingin tahu, tanya admin. Yang ketiga itu puasa telinga, kuping. Nah, wah, aku kupingku tak poso, akhirnya tak leboni headset, tapi ngrungokno sing gak jelas-jelas. Sekarang kan banyak tau berita-berita hoax itu. Nah, itu bukan suatu nopo Pak, itu bukan hal yang baru. Kenapa kita manusia ada di bumi ini karena juga korban berita hoax. Nah, saya iblis, berita hoax nanggene Nabi apa Ibu Hawa. Hawa, apa iblis? Awakmu kulit gelem mangan buah kuldi, awakmu bakal abadi nih swarga. Awakmu dibujuki pangeran supaya awakmu gak abadi. Adam diserang gak kena. Biasanya sing gampang tadi korban berita hoax itu kan wong wedok. Setelah nyerang Adam gak bisa, nyeranglah Ibu Hawa tadi. Wah, karena Ibu Hawa minta sama Nabi Adam, yang aku kudu iki anak itu butuh ini. Akhirnya Nabi Adam wong lanang itu pengapesannya nang wong wedok. Lek wong wedok wis muni njaluk, gak iso nolak. Ya wis ayo dipangan. Nah, kurban hoax. Sehingga sampai sekarang berita hoax itu ada. Nah, kita gunakan telinga kita itu mendengarkan hal-hal yang baik. Jangan mendengarkan hal-hal yang negatif termasuk infotainment. Kalau kita pagi-pagi sudah mandangi TV, isinya infotainment, sehari itu kita negatif. Mending delok ketek. Lah, sekolah ini benisu delok ketek sing ditandani ini lho, seneng kudung guyu. Nah, terus jangan sampai kita mendengarkan gosip-gosip tadi. Terus kalau diajak ngerasani uang, nah, ojo diri KP atau ditinggal paling ya dan jenengan boten ya dan dijak ngerasani biasanya tambah nambahi. Aku mang lu gowo ya, biasanya kan gitu ge lili ku lu mulai ini sok ngerasani wong mang lu tahlil mau jadi panganan enak sotone yo bening sotone seger ini samene wes parun Jawa wes iya wong sebelahku mang walaupun itu iso ibu pintar lu itu nanti jadi apa ditambah-tambahin ngono lho. Ya. Karena pada dasarnya telinga kita itu fitrahnya itu suci. Wes. Ya. Karena apa? Selalu mendengarkan puji-pujian, kalimat puji-pujian. Nikulah kenapa bayi-bayi itu setelah lahir langsung di azan.
Ya, dikumandangkan adzan di telinganya dan iqomah. Kalau kita sudah terbiasa mendengarkan yang positif, maka disitulah kita bisa mendengarkan hati nurani kita. Make wong di Jakarta sing hati apa sing kupinge krungu yo, tapi tidak pernah mendengarkan hati nurani nih. Wah, sehingga judul sing kudune ditutup tambah dilindungi. Nah, kecekel ya iki. Jadi itu kenapa kita sulit mendengarkan hati nurani kita? Karena kesucian kuping kita, telinga kita itu sudah dikotori oleh kotoran kerak negatif, mulai dari ya niku lho TV niku lho, ya bendino nyeritakno keburukane wong. Wae dhewe nambahi. Wih, anjene Jokowi ngene. Iya. Iku lho secara enggak sadar dia ngerasani Pak Jokowi. Yes. Walaupun itu bukan pilihan kita umpamanya, aku gak milih Prabowo, tapi begitu kita kembalikan pada Tuhan, walaupun Prabowo tidak saya pilih, contohnya belum milih Prabowo, tak akoni mulai ping papat gak tahu tadi bisa nih. Ya, tapi yang menjadikan beliau itu presiden Tuhan Allah. Lek gak takdiri pangeran gak jadi presiden. RW yang ngono jadi somasi RW ini, RW disomasi. Jadi seperti itu ya, agar kita bisa mendengarkan suara hati nurani kita, kolbu kita, basiro kita, maka kita harus menjaga telinga kita. Terus poso irung. Nah, irung ini sing senengane ngambus-ngambus ini apa? Banyak sekarang kita yang lupa bahwa sebenarnya maksiat hidung itu banyak. Nyedot sabu-sabu. Nah, ngelem. Nah, rasa niki ndak melim niku. Nah, terus candu. Nah, napa madat jare niki. Lek rokok mboten, lek rokok ini menunjang ekonomi kemasyarakatan nih. Ya. Jadi mulai sekarang gunakanlah hidup kita itu untuk bernafas dalam ridho Tuhan. Sadari keluar masuknya nafas. Syukuri kita masih diberikan oksigen oleh Allah. Saat ini oksigen itu sak tabungi regane 600.000. Ya, si tabung cilik niku. Sementara awake dhewe wambaan sakarepe dhewe ora tahu bersyukur. Nah, jenengan kepingin kula ajari ya amal sing boten krasa. Sehari itu kita bisa amal oksigen. Nandur satu pohon. Karena satu pohon itu bisa menghasilkan 1,1 kilogram oksigen, sementara manusia hanya butuh 600 gram oksigen. Sisane 500 amal ya wedi. Itu amal sing gak kroso. Pertanyaannya sing tukang nebangi wit terus ya opo yuk. Nah, nebangi wit tanpa permisi ya. Kita harus belajar dari saudara-saudara kita di Tengger. Kalau tadi saya salam yang terakhir kan pasti bilang Hong Ulun Basuki Langgeng ya. Itu salamnya saudara kita yang di Tengger. Ini tidak mau menyakiti pohon. Ya, kalau mau nebang pohon diminta izin dulu sama pohonnya, ditunggu sampai pohon itu layu, baru dipotong. Jangan coba ke Tengger. Biar layu sendiri, ada cara mereka untuk membuat pohon itu layu. Jadi di sini kita belajar mensyukuri nafas. Setiap tarikan nafas kita, hembusan nafas kita bisa banyak belajar dari situ. Nafas yang kita tarik, kita lepaskan dengan ikhlas. Begitu juga dengan harta benda yang kita kumpulkan. Kita harus ikhlas apabila harus mengeluarkan itu di jalan kebaikan. Wis ta lah lek donyane awake dhewe numpuk sak pirang-pirang lho dudu tek dhewe. Gitu. Begitu kita mati dadi rebutan. Nah, lek wis dadi rebutan nang pengadilan
Anake ahli warisnya gak oleh apa-apa, sing oleh akeh pengacarane. Nah, jadi ketika kita mau menyadari dan mensyukuri itu, insya Allah jiwa kita itu akan jadi tentram. Nah, terus tadi yang pertama tadi menjaga mulut. Saat ini puasa mulut. Puasa mulut itu guys kayak ada kulino atau poso Senin Kamis, poso Ramadan. Nah, tapi kita di sini tidak harus berpuasa seperti itu. Ya. Puasa mulut itu kita makan setelah lapar ya. Di saat kita benar-benar luwe, lapar, ngelih, ya, dan berhentilah sebelum kenyang. Ojo sampai ono istilah mangane sampai kemelah karem. Nah, lek ade mangan sakake-ake gak ono bedane ade mek ya ora. Tahu ya ora? Kethek niku lho. Jenengan tinggali kethek niku lek mangan, pokoke di ngarepe durung entek, disimpen ten mriki ngantos ngeten. Gitu. Gak ono bedane ade ambek semut. Nah, semut itu sampai direwangi gotong panganan, numpuk panganan, padahal dia katakan umurnya sampai 12 hari, sementara panganannya dipangan semut itu gak entek 3 tahun. 12 hari dia mati. Ya. Tapi semut niki oyong-oyong panganan wis akeh-akeh. Bahkan lek beduk koncone kan nyopo ngeten ya. Beduk nyopo tut ngene. Iku takon dia ono panganan. Jadi di Al-Qur'an itu ada 3 binatang yang harus kita buat ibu kita buat pelajaran ya. Semut, laba-laba sama tawon, ketek menapa. Kalau laba-laba ini adalah manusia yang paling tidak berguna. Omae yo kadang-kadang nansangi lek golek pangan iki omae ditebak. Apapun yang nyantol di situ dimakan. Bahkan anaknya sendiri juga dimakan. Yang kedua semut wau. Yang ketiga tawon. Lebah ya. Tawon itu yang diisap itu yang manis, yang api-api, yang dikeluarkan pun nggih api-api. Coba tawon ini mulai teko bipolen, propolis, royal jelly, terus madu. Anak itu dibodoh, ya. Kena dibodoh. Nah, manfaatnya tawon kayak ngoten niku. Nah, itu puasa mulut. Termasuk tadi ya menjaga agar kita tidak berbicara sing aneh-aneh lho. Wis. Lek iso ngomong sing garakno wong tentram, asik. Tadi lek awake gak ngomong iku wong-wong kepingin dhewe ngomong. Sing ngomong kadang yo ngelak terus ngombe kopi. Yang ke selanjutnya itu puasa kelamin. Puasa alat kelamin ini penting. Ya. Karena di sini ada nafsu syahwat. Nafsu syahwat ini jangan berlebihan sekalipun itu dilakukan oleh dengan pasangan yang sah. Ya. Paham maksudnya? Sehingga sing duduk atu-atuke dituk-tukno. Nah, duduk dalane diliwati. Gitu. Ini akan sangat berpengaruh apalagi dilakukan di luar nikah. Ya. Siapapun yang punya riwayat ya pernah melakukan hubungan seksualitas di luar nikah itu adalah orang yang menurut saya itu wajib membersihkan auranya. Wajib. Ya. Karena nanti kehidupannya itu akan selalu ketemu bala. Ketemu Sukerto, ketemu Sengkolo jadi ini wong Jawa. Nah, harus itu ya. Nah, kalau kita tidak bisa berpuasa alat kelamin kita, ini mudah menguras energi kita. Nah, karena apa? Aktivitas seksualitas ini sangat mudah menguras energi, baik energi dalam hakikat tubuh kita maupun energi yang untuk kita bergerak.
energinya Newton ya. Nah, hukum kekekalan energi ini lah di fisika Newton lim ya. Gue apa munine lim. Iya. Terus puasa dubur. Puasa dubur ya. Di sini kita harus menggunakan dubur kita itu sebagai fungsi yang normal. Ya, tidak boleh kita tahu umat Nabi Lut kaum Sodom dilaknat oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, ya, dibalikkan buminya, ditenggelamkan ke dalam bumi, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan itu, karena itu adalah walaupun dengan pasangannya itu merupakan dosa yang sangat besar. Nanti saya nggak bahas itu, nanti si nonton itu kan karena cili-cili itu masuk kalim. Malah jaluk rapi, bingung Pak Solikin, alia jaluk rapi, lagi kalian tuh jaluk rapi bisa. Puasa pikiran, puasa hati, puasa roh, dan puasa rasa. Puasa pikiran ya, Pak. Tidak berprasangka buruk dan apa boleh, ada saya ingatnya apa? Negatif thinking, iya. Terus tidak picik akal. Picik akal ya nopo carane. Pak Solikin yo, awas kon yo. Pak Solikin kok kudu tak kenekno aku oleh hasil iki. Itu picik. Picik akal. Dan juga tidak membuat rencana buruk. Pikiran rencana buruk. Tak pura-pura api yo nang si A. Kok aku lewis oleh iki ini. Nah, itu gak boleh. Ya, terus mikir Pak Soke kok antokne gak oleh. Tidak provokatif, adu domba, itu ya nggak boleh. Maka kita harus membuka pikiran kita seluas-luasnya dan jadikan pikiran kita ini mampu menerima sinyal, sinyal dari batin kita. Pikiran beda karo batin, gitu, dari batin kita. Ya. Sehingga pikiran kita ini menjadi cermat. Cermat ini biar orang cerdas cermat, tapi cermat itu teliti. Ya. Dan selalu berpikir positif. Ini yang disebut dengan puasa pikiran. Puasa hati. Orang oleh mangan hati ini PT, oleh enak. Jeroan itu kan menyehatkan. Oke. Lek ono sing mangan jeroan kena asam urat gore ini. Tandangane. Oh jeroan iku enak. Lek awake dhewe gak gelem mangan jeroan seakan wong dodol sekopuk gak payu. Nek kula yo langganan sekopuk ten sulfat niku benisu. Istiqomah lah, karena istiqomah mangan sekopuk oleh karoma. Soalnya sing dodol jenenge karoma. Ya, pencapaian orang lain itu bukan hanya prestasi ya. Koncone terpuruk ya iri. Koncone wis tuh internet kok apa? Halo? Halo, lancar kok Pak? Nyambung. Nyambung. Ono tulisan ini rada wedi. Moro-moro ilang aku ngomong karo PD, yo mentek. Iya, simpel. Musik well. Jadi mboten asal iri nggih. Jadikan apa ya? Termasuk meremehkan orang lain. Nah, niku nggih termasuk harus dihindari. Melecehkan orang lain. Awak iso enggak boleh. Ya, memandang orang dengan sebelah mata itu tidak boleh. Ya. Maka kita bisa menjadikan hati kita itu sebagai gudang ilmu. Ya, semua orang bisa menjadikan hatinya, kolbunya, bukan hati secara anatomi ya, sebagai gudang ilmu. Caranya apa? Kita buka hati kita seluas-luasnya kepada luasnya ilmu pengetahuan dan sumber-sumber kebenaran.
Maka inilah yang menciptakan ilmu filsafat. Kalau kita memahami ilmu filsafat harus dengan hati. Kenapa? Filsafat itu adalah ibunya ilmu. Kenapa muncul ilmu filsafat? Karena ini untuk mengakomodir, mengakomodir keingintahuan manusia. Karena ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjawab keingintahuan manusia tadi. Nah, kemarin bahas filsafat gak situ. Lanjut ya, tentang puasa roh. Bukan roh ya, roh ya. Puasa roh ini tidak boleh punya keinginan yang berlebihan atau melebihi batas. Batas-batas kewajaran keinginan itu kan ada. Waduh, aku pengen di motor seket. Tak pewarga ngubungi omaku itu nggak boleh. Terus motor seket itu kata gaya opo. Aku pengen di motor Mazda 2000 sijingkas. Tak dele pinggir jalan sopo sing gawe karek njuku. Iku oleh. Tak bagi bensinnya sing butuh karek gawe. Itu boleh. Tapi gak oleh digawe ndelok gantengan. Oh, budal sholawatan, wis kawin. Nah, itu niat-niat yang baik, keinginan yang baik. Terus kudu memiliki sifat eling lan waspodo. Eling gendane waspodo konangan bojone. Kau. Tapi kita harus memiliki eling lan waspodo. Selalu ingat pada Tuhan dan waspada terhadap godaan-godaan setan yang terkutuk. Dan juga harus eling sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi lah di dalam bahasa agama itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek wong Jawa ngarani sangkan paraning dumadi. Juga waspada terhadap hal-hal yang menjadi penghalang kehidupan kita. Banyak penghalang-penghalang yang tanpa kita sadari karena regetan-regetan yang mengikat. Ya, kita baca di Serat Wedatama tulisan Injing Sunan Kalijaga itu ada katon ojo ngaling-ngaling datin pewayangan rasa sukmo ing sajroning raga. Rerakani dan seterusnya. Lek kepengin bayar enggak. Nanti saya bahas itu. Ya, itu sebuah pewujudan dari dawuh Sunan Kalijaga yang diwujudkan dalam sebuah bentuk serat. Ya, di situ ada serat Proyogoniro dan sebagainya. Saya bahas itu rong dino gak mari saulan. Selanjutnya puasa roso. Ya napa poso roso niku? Sing gelek poso roso niku tukang parkir. Nunggoi sepeda wong tapi gak duwe rasa memiliki. Kita di dunia itu ya parkir omang ini ya ada joko parkir. Iki duduk tek dewe. Laptop iya duduk tek. Kembali kepada hukum kemelekatan tadi loh. Ya, atau yang law kemarin lah liau. Lah, law of attraction, law of action dan sebagainya itu. Nah, di sini apa ya? Keakuannya dihilangkan. Sering saya katakan, iki laptopku, tapi bukan aku. Soke iki jenengku, bukan aku. Lek ono wong ilokno soke, guyu aku, wong dudu aku. Sing dilokno jenengku. Iku montorku, bukan aku. Bah digawe wong bah apa, bah ditemperno becak. Wong sing ditemperno montor. Dudu aku. Lek gitu ada ikhlas. Ya, ini akan memberikan kita apa? Keikhlasan. Dan ini akan membawa batin kita itu lebih tenang, ora was-was. Ojo-ojo montorku digowo nang turen, ojo-ojo diserempetno wong, diserempetno becak. Itu kepikiran terus. Batine gak tenang, wis gawon wong iku dudu. Nah, ini juga kita akan menjadi lebih tentram. Terus pikiran kita menjadi jernih. Nah, gak gampang kecewa.
Sing nom gak gampang patah hati. Ya Lim. Sapa Aulia iku pacarku, dudu aku. Dipek wong ya babal. Wong iku ya dudu awak. Terus kita biasanya selalu sehat, baik secara jasmani dan rohani. Itu penting. Nah, setelah kita menutup hawa songo itu jangan lupa perbanyaklah sedekah. Wes, sedekah itu penting. Wes. Kalau tidak bisa sedekah materi, guyu ae lah betul wong, itu sedekah. Tapi ojo guyu terus, karena wong guyu cekel Pak Purnomo. Huh? Jadi sedekah itu penting ya, membantu pembangunan madrasah, pesantren, masjid bisa yang bangun gak usah dibantu. Yang penting bantu madrasah, bantu pesantren, iku kok sing digawe ngisi masjid. Masjidnya apik gedong magrong isine kan sing iso ngisi iku lebih berbahaya. Masjid hanya akan menjadi simbol. So, aku bangun masjid kok dibangun omah because lah itu wis transaksi ngono gak oleh. Ya. Omone sampai masjid didol. Waduh wis enten masjid didol niku kula wingi ngomong-ngomongan kali Pak kali ini nyata dijual nyata Pak Joli. Ada di satu desa di dekat sini ya. Kula wong tuane makofno untuk masjid. Setelah itu sama anaknya ini gua lo gumunan kagetan ya, diberkati tanah deh, kok malah larang, dimintalah tanah tersebut. Masjidnya dibongkar, dipindah tanah emang didol. Dorong payu wongi mati sampai saiki tanah emang kerak. Wis ono lek 20 tahun. Wis pokoknya dieling-eling niku lek wis kadung apa disodakono diwakono aja dijaluk meneh timbilen. Jadi ini kemarin kayak koncone dijaluk meneh timbilen. Metu timbilen iki kene. Lek timbilen gampang semproti neospek. Jadi ketika kita sudah mampu mengendalikan nafsu hawa songo tadi dan menyempurnakan puasanya dengan sedekah tadi, maka insya Allah kita akan bertemu dengan yang namanya guru sejati. Ya. Dan karena kita itu akan selalu terhubung dengan alam semesta ini. Ya. Nggak ada kita yang bisa lepas dari yang namanya alam semesta. Ya. Kita belajar dari ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah dengan semesta ini. Kenapa bulan berputar, kenapa bumi berputar pada porosnya, kenapa planet-planet berputar, kenapa pohon bisa berdiri, kenapa besi ini bisa berdiri. Karena mereka selalu berputar. Molekul-molekul terkecil dari besi ini tidak pernah berhenti berputar. Ketika dia berhenti, patah. Ya, sama dengan orang tawaf itu. Ya, berputar. Dari situ muncul energi. Nah, energi inilah yang menguatkan besi. Itu molekul-molekul, atom-atom terkecilnya itu selalu berputar. Nah, kalau kita sudah merasa bisa mengharmoniskan diri kita dengan alam, menyelaraskan diri kita dengan alam, insya Allah nanti di situ kita akan bisa bertemu, bahkan berkomunikasi dengan guru sejati kita. Mungkin dari situ, silakan. Mungkin itu ya, kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan, nanti kita akan mencoba untuk menjawab. Monggo Mas Par, yang ada pertanyaan di... Oke. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh. Bagi Bapak Ibu, baik yang hadir di tempat maupun yang ada di Zoom atau TikTok, monggo bagi yang mau bertanya, silakan. Untuk Bapak Suroso, saya coba bantu untuk buka mic-nya. Jika mau bertanya, nggak bisa, nggih, diklik buka. Langsung Pak Suroso, kalau kalau mau bertanya mungkin ini saya coba bantu buka dari sini, nggak bisa di HP-nya itu, atau ada yang bantu mungkin di sana untuk buka mic-nya. Ya, ada tanda gambar mikrofon itu dibuka Pak Surasono. Iya.
bukan Pak Suroso. Isu Mas Bari. Pak Surasono, nggih Pak Surasono ngapunten. Monggo kalau nggak Mungkin ada, yang lain yang mau bertanya silakan. ini ada pertanyaan di chat itu Mas Far, dibaca Mas Far. Oke, sudah. Yang pertanyaan di chat dari Ibu Afifah Setiani. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya menyimak semua paparan tadi. Bagaimana dengan jodoh Bapak? Apakah ada nikah gaib? Yang ada jodoh. Ada. Kalau pernikahan dini kan ada Pak, ini pernikahan gaib ada nggak kira-kira? Ini kalau secara syariat itu tidak ada. Tapi yang tersesat dengan menikah gaib banyak. Nah, saya pernah punya cerita ini kisah nyata. Nah, bisa nanti dicek di rumah sakit jiwa Dr. Wahidin ya. Kalau nanti cerita tentang sini gitu, memiliki ada seorang wanita ini cuantik Mas Bar, paling lek sampean gelem tarapena itu. Ya. Dinikahi oleh orang juragan besi. Wah, kaya raya. Nggak punya anak. Akhirnya diceraikan, diberikan warisan. Jadi orang yang semula hidupnya biasa saja, jadi janda cantik kaya raya. Mas Faril kira-kira gelem nggak? No. Ya. Dia dinikahi lagi oleh seorang pengusaha lagi. Nggak punya anak lagi, diceraikan lagi. Oleh warisan mana? Harta gono gini, tambah suki. Akhirnya dia dinikahi lagi sama seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Kalau itu gelisah antara lanjut atau udahan. Dia mikir, nanti aku gak duwe anak mana? Dipegat mana tadi rondo ping telu mlebu rekor muri aku. Dia tanya sama temennya, ono enggak dalam tanda kutip dukun sing iso bantu aku duwe anak? Ada, diajaklah ke daerah Malang sini, offline tak cerita ini. Dia dinikahkan dengan sosok genderuwo, ya. Tapi dengan catatan ketika anaknya nanti usia 1 tahun, bapaknya yang asli meninggal. Akhirnya dia menikahlah dengan genderuwo tadi. Singkat cerita diberi anak. Dia resah. Kok bojoku mati ya opo? Dia tanya lagi ke temannya, ayo balik menenang ngomai wong iku. Sopo ngerti perjanjian ini bisa dibatalkan. Wah, apa kula saged batalkan perjanjian iki? Takoni ngono. Oh iso. Tapi sing iso batalno iki kiai ndek daerah kulon kono lho, tak kandhani lende offline. Ya. Berangkatlah dia ke sana. Begitu dia nyampe ke sana, itu 7 harinya kiai tadi. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. 1 tahun bapaknya tadi meninggal. Singkat cerita anak ini sudah 17 tahun, laki-laki. Ulang tahun, ngundang teman-temannya. Sampai selesai jam 12 malam, ya. Ini TikTok, dulu. Tinggal 9 anak laki-laki di situ. Ya, ibunya tadi itu mohon maaf, diperkosa rame-rame oleh 9 anak tadi. Yang ternyata secara energi mereka semua itu adalah anak turunnya pernikahan gaib semua, yang tujuannya memang negatif. Ya. Terus apa jenis? Ibunya ini stres, dibawalah ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa ini ada sampai 7 hari, naudzubillah ya, beliau langsung gantung diri di jeruji. Itu pernikahan gaib yang negatif. Ada pernikahan perkawinan ya,
perkawinan secara apa? Secara goib, tapi tidak sengaja ada. Jangan tahu wagini butuh anak gendruwo, tebo anak gendruwo. Ya, dulu itu sering itu cerita di desa-desa seperti itu ya. Yang orang tuanya itu pergi apa? Apa tak ngancani mama, kasihan mama itu. Saat ini ya itu ada. Tapi kalau pernikahan secara goib, secara syariat nggak ada. Ya, karena kita dengan bangsa jin itu berbeda. Yang saya itu adalah kita yang dinikahkan dengan pasangan. Oh lah, apa nggak ada ya nikah goib, nikah saudara itu kan nggak boleh, ya tidak boleh menikahi saudaranya, nggak boleh, ya sedarah itu nggak boleh, ya. Atau saudara yang boleh dinikah itu ada, ya dengan jarak jauh. Nggak mungkin seperti itu. Enggak, ini pertanyaannya kayak gitu. Jadi menikah, ya menikah goib, ya bukan nikah, nggak bisa. Ya kalau nikah dengan saudara kandung nggak bisa. Apapun alasannya nggak bisa. Oke. Dulur kita, saudara kita dinikahkan dengan, kalau saudara kandung nggak bisa, kecuali saudaranya itu meninggal. Nah, turun ranjang atau naik ranjang boleh, ya. Nggak boleh. Yang saya maksud goib itu korin kita dinikahkan dengan korin pasangan bapak. Maaf saya sambil bimbel. Korin nggak bisa dinikahkan ya. Ya, korin itu bangsa jin, ya jin korin. Nah, pernikahan di antara mereka bangsa jin dengan itu bisa, ya walaupun itu saudara. Ya. Misalkan korin saya dinikahkan dengan korinnya Mas Faril, boleh. Ya. Tapi kalau dengan apa korinnya dengan manusianya nggak boleh. Ya. Karena sudah bangsa jin dan bangsa manusia. Monggo, kalau nggak ada nanti kita langsung ke mana? Yang mau terapi Pak Ahmad bisa di apa open cam. Monggo bagi yang mau bertanya lagi. Itu pertanyaan di WA ya. Nah, Allah itu Tuhan kita, bukan guru kita. Ya, Allah itu Tuhan kita, tujuan kita, bukan guru kita. Nah, guru sejati itu adalah yang membimbing kita ke jalan Allah. Itu, ya, itu beda bahasannya. Allah itu Tuhan kita, tujuan hidup kita. Nah, kenapa diutus Rasul, diutus Nabi itu untuk membimbing kita ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu bukan guru. Tuhan tidak punya murid, Tuhan punyanya hamba. Itu. Jadi seperti itu ya. Paham Bu Yuni Sintakon? Nah, monggo, yang lain. Ada yang mau tanya lagi, monggo. Monggo, Pak Surasono bisa buka mic-nya. Maaf tadi memang saya matikan karena untuk biar fokus mendengarkan
pemateri yang menyampaikan. Sekarang bagi yang mau bertanya, silakan langsung dibuka mic-nya di HP-nya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu meditasi dan transfer energi. Mungkin Pak Ahmad mau terapi di sini, monggo. Yang mau terapi, silakan. Monggo. Mbak Afifah Setiani lagi bimbel. Monggo yang mau bimbel itu ke Mbak Afifah. Monggo kalau nggak ada yang terapi, Ngapunten badhe terapi nggih monggo. niki pripun kula lembe pertama menika. Sinten iki? Mas Sasongko. Sasongko. Monggo, Pak. Kan Mas Sasongko nggih, nggih monggo. Nggih. Sakit napa, Mas? Stroke, Pak. Dalam Stroke 2 kali. stroke 2 kali. Sekarang yang dirasakan apa? Sebelah kiri sama pita suara ndak lancar. Tangan diangkat ke belah kiri nggak bisa? Coba. Kaget. Tapi Agak. terganggu dan. Terganggu nggih. Coba di Iya. sini kan. Di Terganggu. atas lagi. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang nun sewu agami Islam. Nggih, alhamdulillah. Coba dipegang sini, pejam mata, baca Fatihah nggih. Di leher Mas Sasongko. Oh, siap. Nah, kalau rumahnya dekat nanti bisa ke sini biar cepet nggih. Monggo. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pejam mata. Ada air di depannya Mas Sasongko ya? Dalam Ada air. ada. putih. Nggih, Ya. wonten. Sekarang air putihnya diminum, Mas. Diminum, buka mata, diminum. Dirasakan, Sampun. tenggorokannya dirasakan lebih lega nggak dari tadi? Dereng nggih. Ayo, coba Mali. Pejam mata dulu, baca Fatihah. Nah, coba sekarang di tangan yang ganggu tadi, sebelah kiri, diangkat, ganjalannya tadi, coba digerak-gerakkan, terus, ya, terus. Nah, suaranya dicoba Mas, suaranya dicoba. A, Iya. A. A. R. Terus, biasanya R. yang cadel di mana? Biasanya yang pelat R, Pak. R coba, R. R, R. terus, diminum lagi, R. minum lagi. Nah, coba R. R. Nah, Mas Sasongko dalam itu pundi. Cipto Mulyo, Pak. Itu mulya cegek mriki mawon. Nggih, siap. Niku napane SMK 9. SMP 9, SMK. SMK 9 saderenge Saderenge niku ada pintu gerbang perumahan Casablanca mungkin kesane di Sherlock. Ya, kula saged menawi hari Sabtu. Pak. mboten napa-napa Sabtu Minggu jam 1 bengi mboten napa-napa mriki kula enten. Insyaallah. Tentang waras. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Kalau nanti lebih ringan niku nggih. Insyaallah. Oke, monggo. Wis. Nggih, insyaallah. Matur suwun. Sami-sami. Pak Ahmad monggo, sinten malih sing badhe terapi. Tadi ada tanya ini. Bu Afifah. Monggo kalau terapi yang dilakukan hanya open cam ya, kamera dibuka, mic-nya dibuka, siapkan air putih Mbak Bu Afifah. Monggo. Kalau apa Pak Sasongko tadi stroke-nya masih sangat ringan ya, itu gampang. Nah,
Yang susah itu stroke yang sudah parah. Yang nggak bisa bangun itu kan angel ada di jari ini. Kalau stroke memang harus ketemu karena ada titik-titik syarat yang harus kita buka. Kalau lewat online itu hanya meringankan. Monggo Bu Afifah. Mas Par, tolong mic-nya Bu Afifah dibuka Mas Par. Oke, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu punya keluhan. Tangan Oke. saya ini Coba kameranya dibesarkan Mas Par. tangan saya itu loh Pak nggak bisa gerak ini. Jempolan Ibu. Nggih, sampun di ronsen niku kok tasik mboten enten napa-napa. Dalam jenengan pun Ibu. Dalem kula teng Wonorejo, Pak. Teng Wonorejo. Arjawinangun. Arjawinangun mriki to. Cedhek mriki mawon Bu. Niki jangan cepet ngeten Bu. Kaya dolinan niku lho uyek-uyek ranti ana bebek pinggir kali nggih. Nah, merem Bu, mau Fatihah. Merem, monggo. Dunyur-nyuraken Bu, diwilu-wilu ngeten. Cobi. Terus sampai Fatihahnya selesai. Nah, sampun buka mata dicoba Bu, dicoba digerakkan. Dicoba. Nah, terus. Nah, sip. Terus. Niki jenengan kudu mriki. Oh, cedhek kok. Cedhek. Dugi Arjawinangun cedhek. Omahe Mas Par niku ten Wonokaya, jenengan disusul Mas Par. Lah wong kula sawise sederek kali Mas Par, Pak. Coba malih lho. Wah, Mas Par pelanggaran nih. Lah, terus. Nah, lho, oh banget lho. Ayo. Apa mboten saged kenceng ngenten lho, Pak. Mboten saged Coba ngenten. dikencengaken ngeten. Lho. Nggih alon-alon sakniki lampun ngeten ayo. Ngeten. Tut. Ayo terus. Ayo le. Ayo. Terus. Lho ngenten lho mboten saged sewakit, Pak. Lah nggih sakite nggih jek ilang. Sane digosok banyu ten ngajengi jenengan wau. Digosok banyu Oke. putih. Ayo. Mari. Dulure Mas Par. Mau Inggih, nganggo. Pak. Dulur IP, Pak. Lek Dulure anak-anak iki. nggih lek kula anak-anak kula kali anak-anak Mas Par niku sederek. Bu. Niku sing jenengan badhe nikahaken. Dalam Pun digosok ngeten sih. Ayo Bu, sampun. ane ditekuk. Tekuk. Ayo terus, lorone berkurang apa mboten? Berkurang. Nggih, ayo terus. Niku kudu mriki cek ning iso ndang waras. Lek omahe Malang ngaten gak tak terapi lek online kok rene. Niki kula nggih salah nerapi niki, Pak. Salah Nggih. nerapi kesleo ngenten niki mboten saged balik. Nggih. Nggih, kula nangani lare-lare disabilitas apa? Kan pundi Bu? Teng Arjawinangun, Pak. Oh, nggih. Nggih. Lah kula nanti tenar Arjawinangun kok mboten dijak mampir kali Mas Par. Oh, lah nggih niku lho, ya apa sih Mas Par kok kadinjang. Bu, monggo. Bu Afifah, monggo. Nah, terus. Nah, Nggih mek nang niki tak lho, Pak, kok nambeng men ngoten lho, Pak. sakniki Piket pun rada penak napa mboten? sampun, Pak, mboten penak niki. Nggih, Mboten pun. kaku wau. Mungkin terapine sing rutin nggih. Terapine Nggih. napa, Pak? Napa? Terapine napa sing rutin? Mriki Oh, ngoten. Teng pundi sih, Pak? ten boring. Teng Boreng, teng griyane Mas Par. Lho niku lak boring pesona. Teng pundi? Iki ten Casablanca, Bu. Casablanca. Lapangan Wonokaya niku. Terus. Jenengan tanglet Mas Par nggih liwat WA. Nggih. Kadang kok mboten nomor Mas Par, lek mboten ada kula paringi. Nggih, enggak ada. Yen niku Pak. ndang waras, Bu. Timbangan iki blakrak dadi penyumbatan kolesterol tambah dhuwur. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Biasanya Pak. niku kan awalnya itu kan kalau digerakkan patah-patah gini, gitu. Nah, Nggih, terus ngeten setelah itu Pak. kaku. Nah, itu biasanya penyebabnya kolesterol jahat.
Nah, cek mboten jahat kolesterol jenengan beto mriki kula gebuani. Nah, ngoten lho, nggih. Nggih, siap. Oh, intune sing badhe terapi monggo. Matur nuwun sanget, Bapak. Sami-sami. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kalau ada yang lagi, ya ada yang lagi. Monggo Mas Par. Nggih, monggo dilajengaken. Sing badhe terapi monggo. Yang mau bertanya lagi monggo, kalau nggak ada ya kita lanjut meditasi. Monggo. Kersane saged tilem. Meditasi ini kalau damel sing saja mau iki. Ya. Cek kesel. Aneh. Yang mau ikut meditasi cakra baik online maupun offline segera hubungi admin. Pesertanya tinggal sedikit, ya. Tinggal sedikit ya. Nanti kalau nggak kebagian nanti takon admin nih. Pun nggih, Mas Par. Nggih, nggih, nggih. Kita langsung ke meditasi nggih. Nggih, monggo. Siapkan air putih ya di depannya. Yang sakit dipegang, bagian yang sakit ditempel tangan saja, tidak usah ditekan. Ya. Nanti ikuti panduan dari Ulo. Monggo sing badhe terapi langsung bisa ke sini nggih. Nah, Pak, kula bayar pinten winginane sing takon ngono. Ora usah mikir bayar, sing penting waras. Ya. Bayar sakarepe dibayar telo niku lho nggih. Mboten nggih. Bayari saikhlase, itu pun nanti untuk pengembangan pesantren kita. Ya. Mungkin Ustadz ya ini jenenge Pak Solik ini. Monggo, sampun siap sedaya? Sampun. Sampun. Di posisi paling enak, paling rileks, paling nyaman. Silakan boleh bersila, bersimpuh, ataupun selonjor. Yang penting kita merasa nyaman, rileks, merasa santai. Baiklah, sekarang pejamkan mata dengan benar-benar terbuka. Mari kita awali meditasi kali ini dengan berdoa agar sehat masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat. Usahakan setiap nafas dan nafas seimbang. Ambil nafas yang panjang dari hidung. Buang lewat. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat. Sekarang dengarkan kata-kata yang akan saya sampaikan. Untuk yang di sini, di TikTok maupun di Zoom, rasakan akan saya transfer energi. Rasakan, nggih. Tarik nafas panjang, terus panjang, panjang, tahan, lepaskan. Tarik nafas lagi panjang, sekuat mungkin ditahan. Sekuat mungkin ditahan, setelah itu lepaskan. Ya, ambil nafas lagi. Lepaskan, sekarang santai, rileks.
dan kalau bisa ikuti di dalam hati. Hidup tak pernah lepas dari yang namanya masalah, karena sejatinya masalah adalah satu di antara cara Tuhan menjadikan kita jadi seorang pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Keyakinan membuat segalanya menjadi dan menumbuhkan sebuah harapan. Harapan buat segala. Itu ibarat kita mengendarai sepeda, agar tidak terjatuh, agar tidak terus dari sepeda. Kita harus tetap jaga keseimbangan. Orang yang gagal selalu cari jalan menghindari kesulitan. Sementara orang-orang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai impian dan kesuksesan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ketika kita takut melangkah, ketika kita takut jatuh, maka tengoklah bagaimana seorang bayi yang mencoba untuk berjalan. Niscaya kita akan temukan bahwa setiap manusia pasti pernah jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dan selalu bangkit dari kejatuhannya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita menerima semua takdir dari Tuhan dengan senang hati dan mensyukurinya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, karena masa lalu hanyalah pendewasaan bagi diri kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Seburuk apapun masa lalu, kita berada di hari ini dan kita akan menuju masa depan yang masih suci dan layak untuk diperjuangkan. Ketika kita jatuh, jangan kita tetap berada di bawah dan meratapi kejatuhan kita, karena kejatuhan bukanlah berarti kekalahan. Kejatuhan hanya karena kita harus bangkit dan kembali mencoba. Jangan terus-menerus kita berada di dalam sebuah kesedihan atas apa yang menimpa kita. Yakinlah bahwa hidup adalah perputaran, maka hadapi dengan senyuman dan rasa syukur kepada Tuhan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Tetaplah memupuk sebuah harapan, meskipun kadang harapan-harapan itu nampak kosong. Kita harus yakin bahwa di balik hujan ada pelangi. Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah dan tepat. Jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup kita,
perbaiki apa yang salah, dan teruslah kita melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Kelebihan dari kita adalah ketika kita tidak mampu mengawali sesuatu dan kita juga mampu untuk mengakhiri. Tersenyumlah dalam situasi apapun, karena tanpa kita sadari, senyum inilah yang menguatkan kita. Dan di sini, di TikTok maupun yang di Zoom, tangan kanan ditempel di dada sebelah kiri. Ambil nafas panjang dari hidung, ya, ditahan sekuat mungkin. Ditahan sekuat mungkin, lepaskan. Tarik nafas lagi. Bagus, tahan, lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas panjang, lepaskan. Santai, rileks, rasakan. Ketika kita mampu ikhlas menerima kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita harus meninggalkan orang yang kita cintai bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita telah lelah berjuang sendiri. Tetap berdoa, karena doa senantiasa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Orang yang tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri, dan memberikan keberanian pada orang yang senantiasa dalam ketakutan. Jika kita hanya berfokus kepada diri kita, pada apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan kita. Jadikan masa lalu itu sebagai pengalaman dan pelajaran. Masa yang sedang berjalan isilah dengan amal dan perbuatan. Dan masa depan jangan terlalu dicemaskan. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Yang di sini, yang di TikTok maupun yang di Zoom, ganti sekarang tangan kiri ditempel di dada sebelah kanan. Ya, ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Tangan diturunkan kembali seperti posisi semula. Ya, rileks, santai. Hidup ini bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang telah kita miliki dan kita dapatkan, dan senantiasa sabar menanti apa yang akan menghampiri kita. Seringkali ketika kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita berusaha bisa merubah persepsi kita tentang keadaan itu. Setiap orang melakukan kesalahan. Maka yang kita lakukan adalah memberi mereka kesempatan untuk perbaiki diri.
Jangan pernah kita menyesali apa yang sudah pergi. Jangan senantiasa menangisi apa yang sudah tiada. Tetapi bangkit dan bangunlah kita. Dan apa yang telah memaafkan akan membawa kita memiliki ketenangan hati dan juga. Sedangkan dan hanya akan menciptakan kedengkian di hati kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat. Hidup kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian jika kita memelihara dan menyuburkan sikap iri hati yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kata-kata yang salah dari menang atau kalah. Yang ada adalah kita yang menerima kesalahan. Hidup itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan membagi kepada orang-orang di sekeliling kita, maka kebahagiaan itu akan terus bertambah. Tindakan adalah cerminan hati. Maka jagalah hati kita agar selalu baik. Bahkan ketika kita sangat terluka, sangat menderita. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Jika kita tidak suka apa yang ada di sekeliling kita, baiklah, setidaknya kita merubah diri kita sendiri. Ingat, kita bukan seorang yang tidak mampu melakukan apapun di antara pohon-pohon yang lain. Kita adalah manusia yang memiliki daya, memiliki upaya, memiliki pikiran, memiliki semuanya. Yang akhirnya kita bisa berubah apa yang di sekitar kita dengan berubah diri kita. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada kejatuhan kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita memiliki pilihan. Tinggal kita memilih memulai niat baik yang kemarin atau menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan di hari. Ketika kita mampu menahan amarah kita, melepaskan amarah kita, maka Tuhan memenuhi hati kita dengan iman dan rasa aman serta ketenangan. Tidak semua tangisan berarti juga. Terkadang air mata ini hanyalah kebahagiaan yang tak mampu kita ungkapkan melalui lisan kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat. Kunci dari hidup damai ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada. Karena kehidupan adalah serangkaian pelajaran yang harus selalu kita jalani, kita alami, untuk kita mengerti
Orang yang tidak takut kelihatan sedih, justru akan jadi lebih bahagia. Orang yang tidak takut, maka itu adalah orang yang sebenarnya mampu tersenyum dengan ikhlas. Sementara orang yang takut kelihatan sedih, saat berbersih untuk merasakan kesedihan. Intinya kita harus senantiasa mengedepankan rasa syukur pada Tuhan kita. Kita harus yakin bahwa pasti akan ada ketenangan di balik setiap kegelisahan, ada tawa di balik setiap air mata. Jika kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Ambil nafas yang panjang dari hidup. Buang leher. Dan nanti ketika kita membuka mata, maka ketenangan di dalam diri kita semakin meningkat. 100 kali lipat. 100 kali lipat lebih damai. 100 kali lipat lebih tentram. 100 kali lipat lebih segar. 100 kali lipat lebih semangat. 100 kali lipat lebih berkata. 100 kali lipat lebih percaya. Dalam kelima, buka mata secara perlahan dan nikmati meditasi ini sebagai sebuah kesegaran. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, sampun. Oke, ini ada pertanyaan dari TikTok. Monggo. Bentar. Bagaimana cara untuk membuka aura? Seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, bahwasanya aura itu adalah medan energi yang ada di dalam diri kita, yang melindungi tubuh kita. Kalau di dalam pembahasan tadi, termasuk di dalam bagian dari ruh ya, untuk energinya, aura itu. Nah, generatornya aura itu cakra. Maka untuk membuka aura, paling tidak kita harus sudah pada tataran cakra ajna. Nah, dari cakra dasar sampai dengan cakra ajna. Nah, itu yang harus kita mulai dulu. Ya. Kecuali ada prosesi membuka cakra seperti kemarin. Nah, itu kita bisa ikut, walaupun kita belum sampai pada tataran cakra ajna. Baru setelah cakra ajna selesai, kita buka cakra, generatornya jalan. Nah, setelah cakranya, auranya terbuka, itu kita baca masuk ke dalam yang namanya cakra mahkota. Nah, kalau ingin tahu tentang bagaimana cakra itu kita bisa bahas, mungkin nanti rekamannya sudah di posting sama Mas Par. Nanti linknya bisa di-share ya. Ini Bu Afifah menangis? Oh iya, mengalir tanpa nggak usah disadari Bu, air mata mengalir itu jenengan kekurangan air mata ke rumah sakit mata disuruh beli obat itu. Alhamdulillah. Monggo. Mungkin dari saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita sharing-sharing terus di sini, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Ada kesalahan saya, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah demikian tadi rangkaian dari Zoom kajian ngolah pikir pada malam ini telah usai, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Muhammad Sugeng atas materi meditasi dan transfer energinya, dan kepada para peserta baik yang hadir di Casablanca maupun yang melalui Zoom dan TikTok, juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat materinya. Dan acara kali ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.